melaksanakan niatannya itu, Dini justru mendapat terjangan gosip. Kabarnya ia cuti bekerja bukan demi menyelesaikan kuliah, melainkan mempersiapkan diri untuk meninggalkan manajemen artis yang selama ini mengatur pekerjaannya. Untuk gosip yang satu itu, ia pun menjelaskan. Aku nggak keluar, cuma aku vakum aja untuk di sinetron. Mungkin nggak terlalu banyak yang kayak sekarang gitu, karena kalau misalnya aku banyak ngambil sinetron, terus skripsi juga, yang ada malah kapan ya selesainya gitu. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Jatuh dari tangga saja sepertinya memang sepele, sekedar kecelakaan kecil saja. Tapi jatuhnya Deddy Corbuzier bisa membuat ia kehilangan satu fungsi tangannya. Deddy pun sama sekali tidak menyangka kecerobohannya saat memijakan kaki di anak tangga bisa berakibat sefatal ini. Tulang di bagian bahu kanannya menonjol keluar hingga ia terpaksa menjalani perawatan serius di Rumah Sakit Internasional Bintaro. Jadi saya lagi naik jam 1 pagi gitu, saya naik ke lantai atas sambil baca buku itu. Entah gimana saya juga lupa gitu ya, tiba-tiba saya kepleset jatuh kan. Nah pada saat saya kepleset jatuh itu refleks saya, tangan kanan saya memegang pegangan tangga. Dan pegangan tangga rupanya badan saya keplanting ke bawah, tangan saya masih nyangkut di pegangan tangga itu. Jatuh. Setelah jatuh saya masih nggak merasa apa-apa gitu. Hanya saja begitu saya bangun kok saya gelap gitu. Saya nggak lihat apa-apa gitu. Terus kunang-kunang. Awalnya ia mengira hanya sekedar kesleo biasa. Bukan main terkejutnya Deddy saat melihat tangan kanannya di cermin telah menjuntai tak karuan. Shock juga karena pundak ini nggak ada. Jadi pundak ini kan pundak. Ininya nggak ada ini. Jadi tiba-tiba ada tulang aja nongol. Tulang nongol, terus pundaknya di belakang, di bawah. Wah, saya pikir patah ini kan. Saya manggil dokter tulang saat itu juga, untung dokter tulangnya datang dan bagus ya, luar biasa gitu. Akhirnya dipegang sama dia, terus dia nanya mau dikasih Valium atau enggak. Saya bilang enggak, saya tahan aja gitu kan. Terus sama dia dipegang, entah gimana itu ditarik tangan saya. Ditarik dan itu bunyi gitu, peletok gitu kan. Untuk ngebalikin tulang ini dibalikin lagi ke dalam soketnya. Meski telah kembali ke posisi semula, tangan Deddy yang lemah lunglai itu harus disanggah di leher serta dibebat oleh semacam alat yang menahan agar posisi tulangnya tidak bergeser. Ia pun harus menjalani terapi selama 6 bulan demi kesembuhan. Satu-satunya jalan adalah mesti di artroskopi. Artroskopi itu adalah di operasi. Saya juga nggak ngerti, mungkin dikasih pin atau apa. Sekarang yang harus saya jalanin ini nggak bisa gerak sama sekali. Karena kalau ini saya copot, ini kan saya ada shoulder. Jadi ini ada penahan ya shoulder saya sekarang. Saya pakai penahan shoulder. Karena kalau ini dicopot, bunyi kletok dan bisa jatuh lagi tangannya. Ini efeknya bukan sembuh, tapi efeknya ini seumur hidup. Dalam jangka waktu itu, mungkin sang mentalis ini terpaksa menghentikan kegiatannya sampai ia bisa mengasah kemampuan beraksi dengan satu tangan saja hingga tangan kanannya kembali pulih. Yang susah buat saya sekarang adalah karena saya nggak bisa bergerak. Dan apalagi ini tangan kanan. Jadi banyak kerjaan-kerjaan saya yang akhirnya tertunda banget. Ini tidur juga nggak bisa, sakit sekali. Heavy glow, by the way I tried to say I'd be there. Waiting for Si cantik asal negeri seberang ini namanya Era Fazira. Di negeri asalnya Malaysia, Era adalah bintang yang sedang digemari. Meski nama Era Fazira masih terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia, namun beberapa waktu lalu, bintang film yang juga penyanyi papan atas di Malaysia ini sangat ramai dibicarakan. Ia dikabarkan menjalin hubungan akrab dengan gitaris grup band Gigi, Dewa Bujana.
Kabar yang beredar, hubungan yang terjalin antara Era dan Bujana sebelum keduanya sama-sama menikah itu berawal dari ketertarikan Era terhadap Dewa Bujana. Benarkah demikian? Tertarik. Saya tertarik sama semuanya nice guy, semuanya baik. And then kadang-kadang bila mereka ke Malaysia, bawa mereka keluar makan ke, jadi mereka juga ya kepala yang easy going, senang banget dengan mereka. Jadi teman lah, teman. Meski dekat dengan seluruh personil Gigi, kabarnya dengan Dewa Bujana lah Era paling sering menghabiskan waktu bersama. Keduanya pun kabarnya tidak pernah berhenti berhubungan jarak jauh, meski telah sama-sama menikah. Tidak, tak. Saya kalau keluar sama kumpulan Gigi, keluar dengan semua. Tidak pernah ada dua-dua. Jangan, dia sudah kahwin, dia sudah punya anak nanti. Enggak ada. Semakin banyak tawaran syuting sinetron datang padanya, semakin membuat Dhini Aminarti khawatir kuliahnya yang tinggal sejengkal lagi berakhir akan terganggu karena pekerjaan yang menumpuk. Itulah sebabnya saat mendekati tugas akhir nanti, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak dan meluangkan seluruh waktunya untuk menyelesaikan kuliah. Alhamdulillah insya Allah 24 SKS lagi, aku udah boleh skripsi. Jadi mudah-mudahan puasa tahun ini, niat aku untuk skripsi mudah-mudahan bisa terlaksana. Tapi sayang, belum sempat ia melaksanakan niatannya itu, Dhini justru mendapat terjangan gosip. Kabarnya ia cuti bekerja bukan demi menyelesaikan kuliah, melainkan mempersiapkan diri untuk meninggalkan manajemen artis yang selama ini mengatur pekerjaannya. Untuk gosip yang satu itu, ia pun menjelaskan. Aku nggak keluar, cuma aku vakum aja untuk di sinetron. Mungkin nggak terlalu banyak yang kayak sekarang gitu, karena kalau misalnya aku banyak ngambil sinetron, terus skripsi juga, yang ada malah kapan ya selesainya gitu. Tak terasa mendiang Sukma Ayu telah meninggalkan kita semua sejak 25 September tahun lalu. Untuk mengenangnya, para sahabat serta kerabat dekat berencana untuk mengadakan sebuah acara tahlilan dilanjutkan dengan mengunjungi makam beliau. Tanggal 25 September nanti akan menjadi peringatan tahun pertama kepergian mendiang Sukma Ayu. Untuk membingkai kenangan akan mendiang Sukma Ayu, para sahabat dekat almarhumah berencana menggelar sebuah acara tahlilan sebagai ungkapan rindu yang dilantunkan lewat doa. Rencananya acara tahlilan yang diawali dengan kunjungan ke makam mendiang Sukma Ayu di kawasan Bogor itu akan dilaksanakan di rumah keluarga Sukma Ayu di Sentul, Jawa Barat. Ya, aku sih udah janjian sama kakak-kakaknya, sama ibu juga gitu ya. Pagi-pagi tuh yang udah pasti kita semua mau ke makam. Terus abis itu ya ngikutin acara di rumah, yaitu abis maghrib itu tahlilan. Itu keluarga yang bikin, aku sih kemarin cuma bantu ngundangin teman-teman artis yang lainnya gitu. Meski setahun telah berlalu, kenangan akan sosok Sukma Ayu masih membekas di hati para sahabatnya. Sulit rasanya untuk menghilangkan begitu saja, meski Sukma Ayu telah pergi lama. Kita kan kemana-mana dulu naik bajai zaman-zaman SMP, karena rumah aku sama rumah dia sama sekolah tuh deket, sedaerahan Grogol gitu. Ya udah akhirnya kemana-mana kita naik bajai. Itu dari bajai itu kita berdua ngelawak-ngelawakin muka ke jendela bajai itu yang wah, bikin muka jelek, nakut-nakutin orang kayak gitu-gitu. Dan itulah karena kebanyakan hal konyolnya, jadi aku sampai sekarang aja udah setahun gini bingung cara ngelupainnya. Ya Allah, gimana sih nih caranya gitu. Ini udah mau setahun kok gue masih aja ya kayak gini gitu. Jadi waktu itu Sani kan minta tolong ke gue mau pakai Sukma nyanyi. Nah gue kan deket sama Sukma, lo lewat gue, padahal gue juga bukan minta apa-apa, cuman gue karena gue kenal Sani udah lama, gue bilang ya ntar gue ngatur schedule-nya gitu. Ya udah tuh Sukma bilang, Kek jangan tinggalin gue ya, ikut ya. Jadi proses proses nego, terus proses take vokalnya itu gue nganterin gitu loh. Gue nganterin, gue sampai malam-malam gue temenin, cuman kita berdua. Wah gue inget banget deh. Terus yang dia panik banget dia mau nyanyi yang gila gue nyanyi ini, itu bener-bener gue kayaknya nggak nyangka aja. Gue pikir ya nggak nyangka, maksudnya
ya apa ya, ya nggak nyangka seperti itulah dia pergi. Ada satu ucapan mendiang Sukma Ayu yang begitu membekas buat Nova dan Keke. Lagi-lagi ada kata-kata yang nggak pernah bisa aku lupain dari dia gitu. Itu sangat